saya ikut podcast ini? Kenapa tuh, Kak? Bakat yang dimiliki Kak Feli yaitu dalam berpublic speaking itu makin diasah gitu, makin berkembang gitu. Jadi jadi kalau peran OSIS nih ya, kalau ada salah satu siswa yang melanggar gitu, melanggar peraturan sekolah. Jadi juga salah satunya juga mungkin piramid. Piramid itu bukan hanya dilakukan untuk di sekolah saja, tapi dilakukan di rumah masing-masing di sekitar kita. Bagaimana cara menertibkan siswa-siswi untuk tidak menggunakan sampah plastik? Soalnya tadi waktu datang nih, wah kok sekolahnya bersih banget, nggak ada sampah plastik sama sekali. Soalnya bersih, lapangannya bersih, ruangannya. Oke, jadi Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat sepensa. Gimana nih Dek kabarnya? Baik nggak nih? Baik. Alhamdulillah ya. Kita beberapa hari ini udah libur ya Dek, karena ujian kelas 9. Benar banget. Para kabar. Sobat Pensaka nih gimana sih kabarnya? Baik atau buruk? Kalian harus komen sih, karena ini adalah podcast terseru kita, oke? Mungkin ini bakalan jadi momen yang paling seru ya kayak dan paling ya. kita nantikan. Kenapa sih gitu? Kenapa ya kita belum opening nih. Iya, kita belum opening. Ketemu lagi bersama kita berdua di acara Bismart Bintang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Jadi kali ini adalah momen yang paling dinanti-nanti. Kenapa gitu, Kak? Nah, karena Dek, di momen kali ini tuh kita nih berbeda gitu. Apa tuh bedanya? Karena dari yang lain-lain tuh apa bedanya tuh? Nah, kita di sini tuh bakalan ditanya-tanya ini. Bukan kita yang tanya nih. Biasanya kita yang bertanya ya, Kak ya. Kita yang biasanya yang bertanya. Sekarang kita yang ditanyain. Ganti kita yang ditanya. Bener banget. Gimana sih? Deg-degan juga ya. Takutnya dari kemarin, Kak. Takutnya ditanyain MTK di Dek. Soalnya kan gak pro nih, masih kayak belum sepuh gitu. Takut jadi ditanya fisika gitu. Kan jadi takut gitu kan. Jadi gimana nih? Pada penasaran nggak? Kayak sobat-sobat Pensaka udah penasaran. Komen guys. Bintang tamunya nih yang bakalan mewawancarain kita ini ya, gantian ya. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe channelnya kita dulu. Bunyikan loncengnya. Nah, benar, karena kalau kalian hidupkan lonceng notifikasi, kalian akan mendapatkan informasi terbaru dari kita. Oke, kita langsung jangan lama-lama Kak. Benar. Jangan lama-lama karena ini para sobat Pensaka ini pada nunggu gitu ya, pada Bismart gitu, pada nungguin gitu. Oke, kita langsung aja kali ya panggil. Mari kita sambut bersama OSIS SMP Negeri 1 Pamas. Selamat datang di podcast kita ya, podcast ala kadernya ini ya. Mohon maaf ya, mungkin nanti kita ada belepotan kata-kata atau ada salah kata. Nah, benar, karena kita nih kayak masih bocil gitu ya, masih bocil imut gitu. Jadi mohon maaf nanti jika ada salah kata. Mohon maaf ya. Oke. Mungkin perkenalan dulu karena kata kepala sekolah kita pada podcast pertama kita, tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Karena kita masih belum kenalan, kita harus kenalan dulu. Pada penasaran banget siapa sih kakak-kakak yang keren banget ini gitu. Oke, perkenalan dulu Kak. Siapa namanya dan dari kelas berapa gitu. Nama saya Rohmatul Karimah, saya biasa dipanggil Rima. Oke. Saya dari kelas 8E.
Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Zaidan Wafi, biasa dipanggil Dimas, dari kelas 8D. Oke, kelas 8 ya, sama nih, Keren sepantaran nih sama Kak Fali nih. Ya, kamu kelas 7 buang aja. Oke, mungkin ada yang kenal nih sama Rima dan juga Dimas. Ya. Oke, mungkin ada yang kenal, bisa komen-komen nih guys. Aduh, aku kenal dong sama Aduh, mereka temen gitu. aku, Ya temen gitu aku ya. gitu. Komen-komen ya guys. Oke, Kak Rima dan juga Kak Dimas. Perkenalkan juga saya Feli Fatimah Zahra, bisa dipanggil Feli. Saya dari kelas 8H. Saya Safa Nafisa Sampurna, kelas 7D, bisa dipanggil Safa. Oke. Oke. Oke, mungkin kita opening bareng nih ya, karena tadi Ajak udah gitu ya, Kak. oke, kita ajak. Nanti itu Biar semangat, biar semangat nih ya. Biar Jadi semangat nih. kalau kita itu pada opening kita itu nanti, kalau biasanya kita itu selamat datang guys di podcast kita, yaitu Bismart, bincang enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat gitu. Mungkin bareng-bareng nih ya, mungkin ya. Biar semangat. Oke. Ketemu lagi nih bersama kita di acara Bismart, bincang enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Oke. Nah, karena kita udah opening nih, mungkin udah semangatnya nih, udah mulai gitu ya. gitu. Nah, kan dapat info nih ya. Kalau semisal Kak Rima dan Kak Dimas ini mau tanya-tanya seputar SMP Negeri 1 Keraksaan, mungkin bisa dilanjut? Baik, untuk pertanyaan pertama dari saya. Sejak kapan SMP 1 Keraksaan memiliki media podcast? Oke, pertanyaannya sangat menarik ya guys. Tak kira Menarik. pertanyaannya Amin TK gitu loh. 2x2. Aduh, jangan deh. Nah, oke. Sejak kapan podcast ini terbentuk gitu ya? Nah, jadi ini podcast Bismart ini sudah jalan 2 tahun. Jadi podcast Bismart sudah melalui suka dan dukanya bareng-bareng Dari bersama 1 tahun tim. yang lalu. Benar. Jadi tim podcast sudah terdiri dari atau sudah bangun atau terbentuk itu sudah dari 1 tahun yang lalu. Dan sekarang seperti jalan itu. 2 tahun ya. Benar, sudah jalan 2 tahun seperti itu. Oh. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua nih ya Kak. Manfaat apa saja sih Kak yang didapat dari program pengadaan podcast ini? Mungkin banyak sih manfaatnya ya. Salah satunya kan kita ini podcast seperti ini nih kan pasti kan diupload terutama di YouTube ya, di Ya. YouTube-nya sekolah SMP, SMP Negeri 1 benar. Keraksaan. Nah, itu bagi penonton atau pengikut-pengikutnya atau sobat-sobat mereka atau orang-orang lain yang di luar sana tuh bisa mendapatkan informasi terbaru, manfaatnya, atau kita kan juga dari tamu undangan Bintang. Iya, bintang ya. tamu spesial itu kan pasti mendapatkan ilmu yang terbaru juga. Jadi itu dia yang bisa memanfaatkan Podcast bagi ini. penonton-penonton Iya, benar. ya untuk mendapatkan ilmuwan baru, Oke, mendapatkan dan juga- manfaat baru gitu. Dan juga manfaat dari podcast ini terutama untuk saya dan juga Safa, seseorang yang masih labil gitu ya. Seseorang yang masih Labil. belum bisa atau belum tahu tentang apapun itu, dan ada mengadakan atau mengundang bintang tamu spesial yang memberi informasi, yang mengedukasi kita, dan kita itu akan terus tahu tentang edukasi yang diberi tersebut. Jadi kayak kita tuh Kita juga dapat manfaatnya bener juga. banget, bukan cuman penonton doang, tapi kita juga tahu saling gitu. dengan bintang tamu itu saling Bener. mendapatkan Wawasan terbaru gitu. Bukan ya. cuman kita, tapi tim-tim di balik layar juga memiliki apa namanya? Apa sih? Pengetahuan gitu dari bintang tamu. Bukan hanya itu saja. Semenjak saya ikut podcast ini, Kenapa tuh Kak? bakat yang dimiliki Kak Feli yaitu dalam berpublic speaking itu makin diasah gitu, makin berkembang gitu. Jadi kalau Itu salah satu gunanya salah satu adanya podcast ini. gitu. Jadi itu manfaat dari podcast ini. Seperti itu. Menambah pengetahuan. Mungkin pertanyaan selanjutnya atau mau menambahkan gitu? Menambahkan Lanjut pertanyaan. Oke. Pertanyaan ketiga. Bagaimana upaya mengawali menjalankan program podcast? boleh diulang? Mengawali. Bagaimana upaya mengawali menjalankan program podcast?
Oke, jadi kita sebelum Memulai itu, ke situ kita jadi kita itu ada yang namanya seleksi. Nah, Jadi ya. seorang atau siswa-siswi itu ya, siswa-siswa itu yang- dibuat poster tuh terkait dengan nanti ini bakalan ada tim kreatif multimedia. Jadi- nah, tim kreatif multimedia dibentuk, kita seleksi, ada ujian atau ada tesannya gitu yang kita Jadi- harus lewatin gitu. Nah, setelah dites itu kita masuk apa enggaknya itu nanti tergantung dari pihak atau pembina podcast sendiri. Nah, setelah itu kita alat-alat semuanya ini disiapkan juga seperti itu. Jadi ada itu- persiapannya masing-masing gitu ya. jadi siswa yang Memang mungkin dia memiliki bakat. Bener. public speaking atau dan dia belum gimana ya caranya Iya, biar ini bingung bagaimana cara dan mengasahnya. ternyata ada podcast ini dia bisa mencoba dan Iya, dan menjadi podcast host ini gitu. juga salah satu mengasah ya atau bentuk wadah untuk mengasah kemampuan dari siswa-siswi Yang memiliki terutama bakat dalam public speaking atau yang- seperti itu. ya tentang berbicara terkait dengan benar. tersebut gitu. Itu yang diambil itu dari siswa-siswi saja atau dari OSIS? Oh, kalau kita itu dari siswa-siswi, bukan hanya OSIS, Karena- tapi siswa-siswi SMP Negeri 1 Keraksaan itu tidak apa-apa mengikuti tim atau klub Nggak multimedia wajib ini, OSIS. nggak wajib OSIS gitu Karena ya kan intinya Bebas ya. sih ya kak. Bebas. Bebas. Karena selain OSIS dia kan juga mungkin siswa lain tuh aku punya bakat tapi masa aku harus jadi OSIS dulu gitu. Jadi semuanya bebas yang memiliki kemampuan saja seperti Iya. itu. Saya juga termasuk bukan OSIS ya sebenarnya. bukan OSIS. Jadi iya, tapi tidak apa-apa karena itu mengasah kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Iya. Keraksaan seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat nih ya kak. Apakah dibutuhkan tim khusus untuk mengelola podcast nih kak? Nah, ya benar banget. Itu butuh banget butuh ya. banget karena dari tim editing. Nah, editing, tim yang membantu fotografer, nah iya, yang juga, fotografer ngedit juga itu. ya itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. ya. Dan juga pembina-pembina juga ada yang membina bagaimana caranya ini gitu. Dan juga ini podcast kan terjadwal gitu ya. Iya. Jadi setiap 2 minggu sekali anak-anak jadinya yang masuk dalam podcast ini bakalan melakukan kegiatan podcast setiap 2 minggu sekali seperti itu. Jadi harus ada tim khususnya. Kalau nggak ada tim khususnya nanti sembarangan milih anak. Iya kalau anaknya bisa. Kan kalau udah diem gitu. kalau udah tim termasuk tim podcast ya harus bisa, nggak bisa harus bisa gitu. Profesional ya. Berarti ini setiap 2 minggu sekali podcast Iya, ini? setiap 2 minggu sekali dan bintang tamunya selalu spesial. Spesial Seperti itu. Hebat. Terima kasih. Lanjut ya. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana podcast memberi kontribusi untuk pembelajaran pada siswa? Seperti yang tadi kita bilang itu kita kan ini ini kan diupload di media sosial terutama YouTube itu bagi penonton atau yang lainnya itu bisa mendapatkan manfaatnya yang tadi itu terkait juga karena kita dengan bintang tamu maupun penonton yang berkomentar kita Membalas komen. ya maksudnya apalagi kalau kritikannya gitu kita bisa menerima itu dan Jadi- saling mendapatkan manfaatnya bagi semuanya dari Jadi- informasi-informasinya. Oke, jadi saya tambahkan ya Safa. Oke. Jadi kontribusi podcast ini memberi kontribusi untuk pembelajaran pada siswa. Ya, benar sekali. Karena setelah kita melakukan kegiatan podcast ini, video yang kita sudah alihkan atau kita sudah bahas ini nanti bakalan kita posting di media sosial kita, yaitu YouTube SMP Negeri 1 Keraksaan. Bukan hanya itu saja, nanti link YouTube-nya akan di-share kepada setiap kelas gitu. Setiap grup kelas itu akan di-share dan siswa-siswi, murid-murid itu akan diwajibkan untuk menonton dan Agar memahami bisa isi mendapat podcast. manfaatnya Nah, juga. benar banget. Jadi sangat bermanfaat gitu bagi kita dan juga siswa-siswi SMP Negeri 1 maupun Keraksaan. siswa-siswi sekolah Yang lain ya benar. Bukan Itu cuman kita sekolah doang sini nih. juga. Nah, Karena itu benar. kan di media sosial kan disebarluaskan gitu, diupload di segala media sosial. Benar banget. Nah, kemarin tuh juga ada bintang tamu sangat spesial itu ya, Dek ya. Di yang mana nih Kak? Karena kita spesial Banyak semua banget. nih. Iya, dari Dokter Yesi, terus Dokter Kayaknya ada
Dinas Pendidikan juga. Iya, Dinas Pendidikan. Bapak Dwi Joko. Iya, Dwi ya. Joko, bener banget. Pokoknya kita tuh selalu mengundang bintang tamu spesial yang bisa Seperti kalian sekarang ini. iya, kalian juga mengedukasi kita loh. Makasih. Secara gak langsung nih kalian mengedukasi kita. Memberi Kita manfaat tanya juga nih, bagi meskipun kita. kita mulai tadi nih belepotan banget ya, kayak makan es krim tuh belepotan banget gitu kan. Nah, jadi tuh kalian juga termasuk bintang tamu spesial dari kita gitu. Mereka semua datang untuk memberi atau mengedukasi kita semua. Bukan hanya kita nih, tim podcast, siswa-siswi SMP Negeri 1 Keraksaan juga diedukasi secara tidak langsung oleh kalian. Seperti itu. Oke Kak, dilanjutkan ya. Oke. Apa saja sih ekstrakurikuler unggulan yang ada di SMPN 1 Keraksaan? Kebetul. Dan ada berapa? Oke. Kalau ada berapanya itu banyak di sini Banyak ya. ekstrakurikulernya, tapi Dan kalau unggulan itu, mohon maaf, kita tuh tidak bisa menyebutkan menyebut. karena ekstrakurikuler di sini itu disamaratakan, Semuanya fasilitasnya sama-sama sama, unggul benar. dan- Karena semua ekstrakurikuler itu fasilitasnya sama dan semua ekstrakurikuler itu banyak yang meminati juga. menampung wadah bakat dan minat siswa. Jadi bakat dan minat siswa itu dikembangkan di ekstra yang dia pilih sendiri, Nah. dan itu semua ekstrakurikuler yang terdapat di SMP Negeri 1 Keraksaan semuanya unggulan. Nah, iya semuanya unggulan ya. Nah, salah satu mungkin bakat atau ekstrakurikuler terbanyak ya yang diikuti oleh siswa-siswi itu dalam olahraga. Dalam keolahragaan itu Voli, ada voli, futsal, basket, ya, banyak juga. ekstrakurikuler Tari renang, juga banyak, ya, tari. takraw gitu-gitu. Terus ada juga klub mungkin ya atau komunitas. Salah satunya komunitas OSIS atau organisasi ya, organisasi OSIS dan juga MPK. Ada juga klub multimedia juga. Terus olimpiade juga ada, di bahasa sini Inggris, juga ada IPS, olimpiade. ya IPS, benar. bahasa Inggris, IPA, matematika. Benar. Bukan hanya di non akademik, tapi juga di akademiknya Akademiknya. juga bakalan Juga ada diasah. seperti itu. Jadi semua bakat dan minat siswa ini akan dikembangkan dengan dia melalui ekstrakurikuler. yang sudah disediakan. Jadi di tidak sini. ada ekstrakurikuler unggulan seperti itu. Berarti ini ekstranya ini diwajibkan ya setiap Ya, diwajibkan. Salah satu anak itu bisa memilih beberapa ekstra, 2 atau lebih bisa jadi. Dulu saya pernah mendapatkan link waktu baru masuk kelas 7, Kak. Oke, Dapat kenapa link tuh? memilih ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan itu kalau nggak salah saya milih 1 karena Oke. nggak tahu ya mau yang mana lagi itu, tapi bisa 2 atau 3 mungkin ya Oke, maksimalnya kalau oke. nggak salah dulu itu. Oke, jadi iya bakat dan minat siswa itu akan diasah melalui ekstrakurikuler tersebut seperti itu. Apakah itu diwajibkan untuk seluruh siswa-siswi di SMP 1 Keraksaan? Iya benar, karena diwajibkan. Iya diwajibkan karena siswa-siswi itu harus juga memiliki kesadaran bahwa mereka itu memiliki bakat dan minatnya Pasti seperti itu. setiap orang memiliki Bakat dan minat. Jadi Iya. kita asah gitu melalui ekstrakurikuler seperti itu. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Oke. Apa peran OSIS untuk menangani siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran? Oke. Kalau yang Mungkin Saka kalau pelanggaran nih mungkin dilihat dulu, mungkin langsung kalau BK langsung atau bimbingan konseling mengetahui kejadian atau mengetahui dari anak tersebut jika melakukan hal yang pelanggaran itu langsung mungkin dipanggil dan ditanyakan, mungkin Diberi ya, bimbingan. diberi bimbingan, namanya bimbingan Oke. konseling gitu. Oke, jadi kalau peran OSIS nih ya, kalau ada salah satu siswa yang melanggar gitu, melanggar peraturan sekolah. Jadi peraturan atau kita ambil nih contohnya ketika siswa atau murid SMP Negeri 1 Keraksaan itu tidak menggunakan atribut lengkap. Atau bajunya dikeluarkan gitu. Nah, setiap harinya siswa-siswi atau beberapa anak OSIS itu akan standby di depan Piket. sana. Nah, ya piket terjadwal dan itu akan bukan hanya OSIS saja tapi ada beberapa guru menyambut siswa itu dengan OSIS itu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, pada kesempatan tersebut beberapa anak OSIS ini memegang buku dan mencatat siapa saja yang tidak mengenakan atribut lengkap. Nah, pada saat sebenarnya di SMP Negeri 1 Keraksaan ini
beberapa anak atau salah satu anak itu memiliki poin tersendiri. Jadi poin pelanggaran tersendiri. Jadi kalau pelanggarannya itu udah penuh, itu akan diberi peringatan oleh tim BK. Tiap pelanggaran tuh memiliki poin yang berbeda. Jadi poinnya jika sudah melebihi dari batas akan diberi peringatan oleh tim BK atau guru BK, dan ketika diberi peringatan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, jika anak tersebut masih melakukan hal yang sama atau melanggar peraturan sekolah, akan dipanggil orang tuanya dan diberi surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah, dan jika masih melakukan hal pelanggaran tersebut yang sudah tidak bisa ditangani, itu nanti bakalan dapat scores, atau itu scoresnya itu bukan belajar di rumah, tapi scoresnya ini belajar di tempat yang berbeda, bukan di kelas lagi, tapi belajarnya ini di ruang kepala sekolah. Nah, dengan hal ini siswa-siswi itu biasanya akan berhenti untuk melakukan pelanggaran tersebut. Nah, biasanya karena sudah berhadapan sama kepala sekolah. Bener banget. Berarti itu diawasin sama kepala sekolah. Benar, ketika belajar gitu. Jadi bukan biasanya tuh kan kalau skors itu tidak belajar gitu ya, malah di rumah. Nah, itu akan menambah kenakalan siswa atau kenakalan remaja. Jadi di SMP Negeri 1 Keraksan ini skorsnya itu belajarnya di ruang kepala sekolah dan diawasi oleh kepala sekolah. Jadi dan kebanyakan kalau udah siswa-siswi atau murid itu udah berhadapan atau udah belajar di ruang kepala sekolah, dia udah gak berani tuh melakukan pelanggaran lagi. Benar banget. Di kepala sekolah gitu. Benar banget. Jadi itu lagi. Jadi itu diberi bimbingan sih, kalau tepatnya di sini bukan diberi hukuman atau sanksi, diberi bimbingan agar anak tersebut tidak melakukan hal itu, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada lagi? Bagaimana cara menertibkan siswa-siswi untuk tidak menggunakan sampah plastik? Soalnya tadi waktu datang nih, wah kok sekolahnya bersih banget, nggak ada sampah plastik sama sekali. Soalnya bersih, lapangannya bersih, ruangannya. Oke, jadi ini adalah kontribusi dari siswa dan juga guru ya, karena SMP Negeri 1 Keraksan ini termasuk sekolah adiwiyata. Tidak boleh membawa sampah plastik atau benar. yang berupa styrofoam benar-benar. Nah, cara menertibkan siswa itu tidak menggunakan sampah plastik, kita ada program yaitu piramid. Membawa piranti makan dan minum sendiri. Jadi mereka kalau membawa di kantin tuh bisa menggunakan piringnya kalau diwajibkan itu ya? Iya, diwajibkan. Setiap anak itu harus membawa piring dan tumbler masing-masing. Kalau nggak bawa itu gimana itu, Kak? Nah, itu nanti diberi arahan. Pasti semua SMP negeri siswi SMP Negeri 1 Keraksan itu diwajibkan untuk membawa piranti, dan juga di setiap kelas itu akan ada rak piring tersendiri. Jadi di belakang kelas terutama rak piring sama gelas. Iya, rak piring. Jadi ada tempatnya dan itu tertutup. Berarti jadi sudah piring disiapkan iya benar. Jadi rak piring seperti itu tuh tidak akan kotor seperti itu. Jadi kalau kita beli di kantin biasanya bungkusnya plastik gitu-gitu. Misalnya kita beli donat nih, bungkusnya plastik. Nah, kita tidak usah menggunakan plastik tersebut. Kita pakai piring. Begitu juga dengan es ya. Biasanya kita beli es itu pakai cup gitu biasanya ya. Ada sedotan gitu. Iya, sedotannya plastik, cupnya juga plastik. Nah, benar. Nah, biasanya kita pakai tumbler gitu. Gak boleh ada yang namanya plastik. Kalau ada yang namanya plastik, siap-siap deh guys. Salah satu guru bakalan ngamuk. Tapi mungkin gak ada ya di SMP Negeri 1 Keraksan ini gitu. Dan juga tapi tadi yang kakak bilang jika di kantin ada donat yang menggunakan plastik, tapi kantin kita tidak menjual sampah plastik. Yang ada yang menggunakan kemasan plastik itu. Lanjut. Oke. Apa program unggulan yang ada di SMPN 1 Keraksan? Waduh, kalau ngebahas program ini ya, banyak banget semuanya unggulan sama rata. Sebutkan beberapa aja. Beberapa aja nih ya. Contohnya ini ya. Oke, kalau program dari OSIS-nya sendiri ini ada podcast,
Terus ada festival seni dan budaya. Nah, kalau program sekolah itu ada Gemayor, gerakan makan sayur kelor, ada Gema Sulur, gerakan makan telur dan minum susu. Ya. Terus ada Hari apa aja itu, Kak? ini dijadwalkan biasanya hari Jumat dan biasanya ini terjadwalkan sebulan itu. Kalau hari Jumat biasanya Gema Sulur, Gemayor gitu-gitu. Terus ada juga Celing Sekolahku, cetar indah lingkungan sekolahku. Kalau di sekolahku tuh setiap kita nyampe ke sekolah itu pagi-pagi itu tuh harus membersihkan kelasnya Gitu ya. Mungkin yang piket kelas ya kayak yang sudah piket kelas, dan itu pulang sekolahnya diulang kembali. Walah, pantes sekolahnya bersih banget. Nggak nyangka, ternyata seperti ini ternyata. Terus ada juga program piramid yang tadi saya sudah sebutkan sama Safa, yaitu piranti, pembiasaan membawa piranti makan dan minum sendiri. Ada juga siap tempur nih. Nah, kalau biasanya nih, tadi kan mendengar ya, siap tempur, panggilan kepada ini. Nah, siap tempur itu jargonnya kita yaitu sigap, paripurna, patuh, tertib, paripurna. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah mendengarkan siap tempur, anak tersebut akan berhenti melakukan aktivitasnya dan mendengarkan informasi yang telah diberikan. Walaupun lagi yang jalan di lapangan atau gimana itu akan berhenti gitu. Nah, karena benar-benar informasi yang diberikan oleh guru tersebut tuh biar masuk atau paham nih siapa yang dipanggil atau apa informasinya gitu. Nah, jadi siap tempur itu dilakukan setiap hari ketika ada panggilan seperti itu agar menertibkan siswa-siswa juga. Terus ada juga 5S, senyum, salam, Ya, tadi sapa, Kakak bilang sopan itu ya. santun. Nah, ya. Jadi itu dilakukan setiap hari, bukan hanya pas pertemuan pagi aja, bukan hanya itu. Tiap harinya, walaupun nggak di sekolah ya Kak ya, karena setiap kita harinya. Dilakukan ke seluruh siswa, ya seluruh siswa, guru dan juga ya. tamu-tamu seperti itu. Karena ini sebagai akhlakul karimah, karena divisi misinya kita itu raih medali. Apa itu, Kak? Raih medali apa sah? Raih medali. Itu religius, akhlakul karimah, prestasi, ramah, peduli, peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi kita itu berakhlakul karimah kepada sesama ke semua orang. Guru, murid, staf-staf maupun orang-orang lain lah yang ketika pagi hari itu kita biasanya itu kan senyum, salam, sopan santun tuh. Biasanya kita salim sesuai dengan, misalnya guru ini perempuan, jadi kita juga muridnya juga perempuan salim. Tapi karena kita memiliki wudhu ya. Memiliki wudhu dan kita menjaga wudhu dengan cara ketika kita bertemu dengan guru laki-laki atau guru yang berbeda jenis kelaminnya, itu akan bersalaman seperti ini dan gitu. Menghormati yang mempunyai wudhu seperti itu. Yang seperti Kak Feli bilang, kenapa kita punya wudhu di pagi hari? Karena sekolah ini itu juga ada pembiasaan sholat duha. Iya, sholat duha berjamaah. Dan itu sholat duhanya di mana itu, Kak? Nah, ini terjadwalkan ini karena musola kita itu terbatas ya, kemampuan muatan orangnya nggak bisa kalau kelas 7, 8, 9 jadi semuanya nggak bisa gitu. Nah, jadi setiap hari Senin kelas itu 9, kelas 9, Selasa kelas 7, Rabu kelas 8 dan Kamis kelas 9 lagi. Nah, yang sholat di musola. Nah, ketika kelas 7 misalnya nih gak sholat di musola, sholat di mana sih? Nah, sholatnya itu di kelas masing-masing. Jadi seluruh siswa itu temani juga dengan oleh fasilitator dan wali kelasnya gitu. Jadi seluruh siswa itu pasti akan melakukan sholat duha baik di dalam kelas maupun di musola gitu. Seperti itu. Jadi nah, dari celing tadi dimanfaatkan untuk agar suci. Agar ketika suci. Kita melakukan ibadah itu agar suci, terutama itu tadi sholat duha berjamaah seperti itu. Lanjut pertanyaan ya, Kak. Oke. Apa saja sih hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa-siswi saat melakukan pelanggaran? Contohnya nih, Kak, gimana nih, Kak? Kalau sanksi kayaknya kalau seperti yang sudah tadi Kak Feli bilang, sanksi itu nggak ada. Yang ada benar-benar nggak ada ya? Nggak ada, karena yang ada itu memberi bimbingan kepada murid tersebut gitu. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwasanya anak atau seseorang murid yang melakukan pelanggaran itu akan diberi atau
dikurangin itu poinnya ya. ya. Iya, atau bertambah poin pelanggarannya itu, terus bertambah dan akan diberi peringatan, diberi arahan, diberi bimbingan. Ya, diberi bimbingan oleh seorang guru untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Dan jika tidak, sebenarnya menurut Kak Feli ini bukan termasuk hukuman ya, Dek. Karena ini challenge ya gitu ya mungkin ya. Karena itu mungkin iya kayak seperti challenge ya, karena dia udah makan ini harus mengikuti juga dari guru gitu. Benar. Itu tadi diberi bimbingan, diberitahu. Mungkin juga kalau dikatakan sanksi itu biasanya itu mengucapkan istighfar sih biasanya. Misalkan 1000 kali gitu. Biasanya Bu Anis ini guru kita, guru agama kita. Pernah Kak, teman saya dia melanggar karena tidak memenuhi saf. Pada waktu sholat. Jadi dia harus hataman 1 sampai 2 juz. Seperti itu. Jadi bukan termasuk hukuman ya, karena kita kalau dibilang hukuman itu juga berdampak baik dong buat kita. Karena kita ada pahalanya banyak juga benar buat kita, gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada yang benar kita juga. Benar. Jadi tidak ada yang benar-benar hukuman gitu, nyampe dicubit sampai dia sekarang enggak ada itu. Gitu. Berarti anti kekerasan kayak gitu lah. Benar banget. Anti bullying. Di sekolah kita juga mengajarkan untuk tidak melakukan kekerasan kepada terhadap sesama gitu dan teman sebaya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Apa saja yang dihadapi oleh SMPN 1 Keraksaan dalam menerapkan program Adiwiyata? Oke, kalau Adiwiyata ini banyak banget ya. Banyak ya, terutama tadi kayak kita udah bilang ya. Iya, salah satu program dari Adiwiyata itu ya, piramid pembiasaan piranti makan dan minum sendiri. Seperti itu. Jadi banyak banget, salah satunya piranti, terus ada mungkin kita saji sata. Nah, ini saji sata ini juga membawa tumbuhan ini, membawa tanaman gitu ke sekolah. Juga kalau gini nih kan kita tiap Jumat juga kan membersihkan lingkungan. Kalau udah ngelihat lapangan kota tuh udah langsung otak tuh langsung udah bersihkan bareng-bareng gitu. Tuh gercep gitu udah otomatis ya. Karena itu kita ini dibiasakan. Awalnya kita juga merasa tertekan dengan hal ini semua. Karena kita semakin dibiasakan, dipaksakan. Karena menurut saya itu jadi hal yang biasa nih ya. Benar. Menurut saya ini hal yang dipaksa itu bukan hal yang buruk. Jadi kita dipaksa untuk melakukan kebaikan. Itu bukan termasuk hal yang buruk. Karena kalau kita dipaksa untuk melakukan hal kebaikan, kita terus dipaksa akan merasakan terbiasa. Itu dan menjadi sebuah budaya di SMP Negeri 1 Keraksaan seperti itu. Oke, lanjut nih ya Kak. Oke. Apa sih hasil yang didapatkan oleh SMPN 1 Keraksaan dari pelaksanaan program Adiwiyata ini? Banyak banget ya. Banyak banget. Pas itu kita juga mendapatkan penghargaan itu sebagai sekolah bersih gitu. Sekolah intinya Adiwiyata gitu ya, yang paling patut dicontoh gitu. Itu salah satu yang kita dapatkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Bagaimana cara SMPN 1 Keraksaan mendukung atau mengembangkan bakat dan minat siswa atau siswinya? Oke, kalau bakat dan minat dari siswa itu mungkin udah dari dirinya sendiri sih, kayak mungkin dari dirinya sendiri yang dia emang pengen atau dia tuh punya kemampuan seperti ini, jadi itu yang dia kembangkan di kayak aku pengen ini jadi aku harus ikut ini. Ya benar. Salah satunya juga makin berkembang juga bakat-bakatnya dan minat. Salah satu caranya kita mengembangkannya itu dengan cara terus dilatih mengikuti ekstrakurikuler dan dia pilih yang bukan cuma dipilih tapi bakat dari seseorang itu. Jadi setiap murid harus memiliki bakat dan minat tersendiri atau memilih ekstrakurikuler sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu. Dengan itu kita bisa melakukan atau memunculkan bakat dan minatnya kita di contohnya ekstrakurikuler tersebut gitu yang tadi. Nah juga kemarin itu kita dapat penghargaan. Apa tuh Kak? Kakak kelas itu dapat penghargaan juara 1 ya Kak Amir. Ya benar. Pingpong apa ya? Bukan.
yang panjang itu loh Kak. Iya, apa sih nama yang gini-gini? Iya itu. Ya itu termasuk juga non akademik gitu. Bukan hanya non akademik tapi akademiknya juga sangat diasah di sini seperti itu. Oke, lanjut nih ya Kak. Bagaimana cara SMPN 1 menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan motivasi? Itu kalau itu kan dari juga semua guru di SMP Negeri 1 Keraksaan tuh sudah memiliki kemampuannya untuk gimana sih biar murid ini tuh tidak bosan juga. Benar banget. Dan dia tuh termotivasi semakin wah ini kayak murid tuh mempunyai perasaan wah ini seru nih, ayo lagi dong kayak mengerjakan jadi lagi motivasi atau iya gitu. Nah setiap guru itu sudah memiliki kemampuan jadi guru-guru itu sudah memiliki kemampuan untuk tahu gitu ya tahu gimana caranya anak ini tuh apa dan gimana caranya kita biar anak ini tuh tetap fokus gitu ya, fokus belajar dan asik dalam belajarnya. Iya. Salah satu contohnya itu biasanya kalau kita udah bosen ya ngedengerin guru. Ini pengalaman pribadi nih ya. Kalau misalnya udah bosen gitu di kelas, biasanya itu seorang guru itu akan ngajak belajar di luar kelas. Contohnya di gazebo gitu. Nah, benar-benar di musola. Iya, satu kelas. Karena itu lebih asik kayaknya ya, syahdu gitu. Kan di luar kelas. Benar banget. Bosan ngelihat papan itu terus gitu-gitu. Nah, jadi guru-guru kan itu kalau di luar kan enak. Benar. Diajak keluar. Bukan hanya itu saja, guru-guru juga biasanya jika salah satu beberapa anak itu yang sudah mulai aduh bosen nih gitu. Aduh bosen nih pelajarannya. Iya. Mereka akan memiliki caranya masing-masing seperti itu. Contohnya belajar. Gitu. Nah, benar, belajar di handphone, membawa handphone, memanfaatkan media sosial dan juga memanfaatkan biasanya di setiap kelas itu ada TV. Jadi kita menampilkan atau belajar di video tersebut yang telah atau di proyektor ya di proyektor guru tersebut menampilkan setiap kelas ya ada proyektor menampilkan seperti cerita atau film berarti sudah disediakan jadi menampilkan film yang mungkin kita nanti disuruh mencari siapa tokoh tersebut apalagi di bahasa Indo katanya seperti itu kayak gitu kan juga bikin kita nggak bosenan gitu karena kan melihat film sambil mengamati kayak seru gitu aja kan seru kayak nonton film gitu. Jadi itu apalagi bareng-bareng satu kelas benar jadi itu guru-guru ini tidak pernah capek gitu ya, ada aja caranya gitu terus untuk menangani siswa seperti ini benar banget dikasih game gitu gamenya juga gamenya tentang pelajaran gitu tapi seru gitu benar-benar ice breaking juga pelajaran terus bosen benar-benar kadang juga ice breaking yang dibuat oleh guru tersebut. Baiklah lanjut. Sebagai anggota OSIS, menurut kalian gimana sih peran OSIS dalam bikin suasana sekolah jadi lebih positif? Terus kalian ngerasa pendapat kalian didengerin gak sih sama guru atau pihak sekolah? Kalau didengerinnya itu pasti akan menerima guru atau pihak sekolah tuh pasti menerima apa yang OSIS ingin melakukan, OSIS ingin sampaikan dan pasti diberi solusi ya kayak solusi atau fasilitas itu dan kita dengan cara tersebut jika sudah di ACC bahasa gaulnya ya sudah di ACC oleh guru itu pasti kita menyampaikan ke siswa-siswa dan pasti itu yang OSIS buat tuh seru pastinya yang harus seru karena unik gitu ya unik dan biar siswa-siswa tuh tertarik juga dengan hal tersebut program tersebut. Jadi kalau misalnya didengar hendaknya itu tergantung dari dari kitanya. Gimana sih suaranya kita atau pendapat kita ini emang bagus apa enggak? Tapi kalau didengar udah pasti didengar gitu ya. Dan kayak solusi kan Kak, mending kalau kayak gini nih mending diubah ke gini aja. Dikembangkan nih. Betul lebih dikembangkan lagi ide-ide kreatif dari OSIS gitu. Tapi kebanyakan kalau di sini itu OSISnya biasanya itu ya Allah, apa sih? Memberi solusi? Bukan memberi nasihat, memberi suara gitu misalnya, memberi suara. Nah itu biasanya
gurunya itu pasti kesempatan, didengar ya, Kak. gitu. Ya karena kreatif banget nih OSIS-OSISnya SMP Negeri 1 Keraksaan seperti itu. Oke, lanjut nih ya Kak. Oke. Sekarang kan zaman udah serba digital nih ya Kak. Canggih banget nih. Iya. Gimana cara sekolah membentuk karakter siswa biar nggak cuma pintar akademik aja nih Kak, tapi juga punya sikap yang baik dan peduli sama sekitar. Oh, Oke. itu di karakter ya Kak ya. Nah, kalau itu gitu. udah di karakter. Kan ya. karakter anak beda-beda nih Kak. Oke, kita kembali lagi nih di program sekolah kita. Di program sekolah kita sendiri itu ada peduli terhadap lingkungan. Nah, itu bukan hanya untuk lingkungan taman atau apa, tapi itu lingkungan juga terhadap kita. teman sebaya Nah, atau sama teman gitu. atau sama manusia gitu ya, sama gitu. Nah, juga salah satunya juga mungkin piramid. Piramid itu bukan hanya dilakukan untuk di sekolah saja, tapi dilakukan di rumah masing-masing di sekitar kita. Nah, gimana biasanya? Melatih seorang anak gitu ya. atau Biasanya bisa. kita menggunakan sampah plastik, menggunakan kemasan plastik terus seperti itu. Jadi Kita karena di sekolah sudah menggunakan terbiasa, di luar juga pasti harus terbiasa. harus terbiasa dan melakukan kebiasaan tersebut seperti itu. Jadi kalau gimana pertanyaan tadi? Kalau lebih anunya gitu. Cara membentuk karakter siswa biar nggak cuma pintar di akademik Kak. Ya dengan cara itu sendiri kayak kita harus acuh atau harus apa ya namanya? Peka gitu ya, Peka, harus peka gitu terhadap lingkungan kita dengan cara kita melakukan program-program yang sudah dilakukan, yang sudah ada di sekolah kita dan seperti dikembangkan. itu. Dikembangkan. Tapi dengan yang itu bukan di sekolah berarti harus gini, di luar udahlah kan bukan di sekolah lagi. Itu enggak, itu karena itu yang salah satu juga manfaat untuk membentuk karakter yang baik. Jadi di luar pun mereka harus membiasakan yang kebiasaan baik tersebut. yang positif yang ada di sekolah itu. Lanjut, sekolah punya banyak program keren kan? Iya, Tapi banyak. pasti nggak selalu mulus. Iya. Benar. Selama ini, tantangan terbesar apa sih buat terus jaga semangat inovasi? Terus gimana cara sekolah ngatasinnya? Kalau masalah gimana? kita itu biasanya kalau ada suatu masalah gitu ya yang tidak bisa kita pecahkan, kita pasti bareng-bareng ya, Dek. Pasti itu Cari jalannya cari keluar jalannya gitu. keluar bareng tuh karena itu bareng-bareng pasti tidak hanya sepihak gini aja. Kalau sepihak gini aja kan bingung ya Kak, Iya. gimana ya. Sulit Mungkin juga. dari yang lainnya juga bakalan ikut dan bisa memberikan mungkin gini nih. Jadi Misalnya ada salah satu program sekolah itu yang tidak berkembang atau tidak terlaksana. Nah, salah satu atau guru-guri gitu. Nah, Guru-guru. sorry guys. tipe. Karena salah satu guru-guru itu akan memanggil siswa dan mengumpulkan siswa di lapangan, diberi arahan, lagi-lagi diberi arahan, siswa terus misalnya nih ada sampah berserakan dan siswa-siswi itu masih tidak peka dengan lingkungannya. Nah, hal sekecil itu. si guru-guru itu akan memanggil seluruh siswa itu untuk ke lapangan dan membersihkan sekitarnya seperti yang itu. tadi sudah Meskipun dibilang bukan kan, sampah dijelaskan. pribadinya. Nah, Iya, benar. benar. Bukan hanya itu saja. Biasanya kita juga keliling ya, Dek. Pas itu hari bumi. hari bumi waktu hari Jumat. Iya, itu. Nah, itu biasanya kita itu keliling untuk mengambil sampah, bukan hanya di sekitar sekolah, tapi juga kita keliling keraksaan ini ya. bagian sini-sini itu Iya, sambil benar. Sekitar olahraga sini, juga. Iya, olahraga. Jalan-jalan sambil Jalan-jalan. Bebersihan. Kebersihan itu juga bermanfaat bagi kita seperti Iya. itu. Bagi lingkungan juga. Bagi lingkungan juga. terutama. Itu Sudah itu saja pertanyaan. Oke, keren banget guys, sumpah Untuk guys. Kak, gak ada NTK-nya, duh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Matematika, fisika. Masya Allah. Mau Jadi guys, matematika tak? jangan, makasih, thank you gitu. Jadi mulai tadi nih ya guys, ini kayak kita tuh sok formal banget gitu kan, karena baru banget gitu kayak kita nih ada dua tipe gitu ya, ada dua Profesional tipe, yang formal profesional. dan non. Tapi mohon maaf ya guys, mungkin kata-kata kita tuh belibet banget tadi, beneran asli kayak belibet banget. Tapi mungkin dengan ini kita juga bisa belajar ya, bareng-bareng belajar. sambil nyari pengalaman nih. Nyari ya, pengalaman, semua ya, Kak, ya. Nyari wawasan. relasi pertemanan juga, Iya. dan juga dapat teman baru nih, Iya. Kak Rima dan juga Kak Bima. Nah, iya benar banget. Jadi itu kayak
menambah relasi pertemanan, menambah pengalaman. Terima kasih banyak Ilmu ya guys. juga ya, Kak, ya. Terima Kita kasih juga. banyak sudah tanya-tanya. Mohon maaf sekali karena mungkin jawabannya kita kurang tepat, mungkin jawaban-jawabannya kita belibet banget, pertanyaannya kita belepotan banget karena kita masih bocil yang kayak makan es krim tapi belepotan gitu. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tapi dengan ini semuanya kita bakalan belajar gitu. Oke, terima kasih Rima dan juga Dimas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sebelum kita closing bareng-bareng nih ya, Dek. Mereka punya kesan dan Kesan dan pesannya mungkin bisa disampaikan nih Kak Rima dan juga Kak Kak Dimas. Dimas. Gimana sih kesan dan pesannya selama berada di podcast ini, di podcast Bismart ini? Baik sekali, terima kasih atas tadi sambutan-sambutan yang diberikan oleh SMPN 1 Keraksaan waktu tiba. Tadi sambutannya, wow, itu luar biasa banget. Terima kasih banyak. Terus tadi makanannya enak banget, makasih. Oke, Untuk mungkin Kak Dimas. ada Terima kasih untuk jawaban atas Oke, pertanyaan yang kita makasih. berikan. Oke. Dan juga terima kasih untuk Kak Safa, Desafa, masih kasih juga ya. Desafa dan Kak Feli. Feli, ya bener banget. Oke, terima kasih juga ya Kak Rima dan Kak Dimas. Karena bener. sudah menyempatkan Waktunya kayak sibuk banget dari Tongas guys ke Keraksaan, keren banget. Kita kasih tepuk tangan dong buat SMP Negeri 1 Tongas, keren banget. Mereka jauh-jauh gitu Dari ya. sana buat menyempatkan Waktunya kita belajar bareng gitu ya. Kita belajar bareng. Kita bikin video podcast ini yang sangat mungkin mengedukasi, bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Keraksaan dan siswa-siswi di luar sekolah lainnya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih juga. Oke. Mungkin juga untuk guru-guru dari SMP Negeri 1 Satu Keraksaan, ya Satu Tongas, SMP Negeri 1 Keraksaan. Terima kasih banyak tim Kremul. Dan sampai di sini saja guys podcast Bismart kita. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di share juga guys sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasi karena video-video terbaru dari kita seperti itu. Dan video SMP Negeri 1 Keraksaan itu tidak akan pernah gagal gitu. Mungkin SMP Negeri 1 Tongas memiliki akun YouTube, media sosial. Oke, Ya, mungkin ya. bisa di subscribe juga. Apa tuh nama akun YouTube-nya? SMP Negeri 1 Tongas. Oke, langsung ya guys, dicari itu SMP Negeri 1 Tongas, di subscribe juga, di like juga, dan dihidupkan lonceng notifikasi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.